Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia Nurul Hikmah, mahasiswi Institut STIAMI Kota Bekasi dengan konsentrasi Public Relation. Buatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah riset dan analisis PR di pertemuan ke-14 dan sebagai salah satu tugas untuk menghadapi ujian akhir semester. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan seputar dengan FGD. Kira-kira apa itu FGD? Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Dilansir dari laman British Ecological Society, focus group discussion adalah suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti guna mengumpulkan suatu kelompok dan membahas suatu topik tertentu yang spesifik. Dari banyaknya kelompok yang terpilih itu, umumnya peneliti akan mengambil suatu kesimpulan dari pendapat berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Nantinya, diskusi ini akan dipimpin oleh salah satu orang dan umumnya akan berlangsung secara santai dan informal, sehingga setiap peserta tidak akan mengalami tekanan dalam menyampaikan pendapat mereka. Biasanya, penentuan kandidat ini berdasarkan pada berbagai jenis pertimbangan dan apa yang sedang saat itu dilakukan. Bila tujuannya adalah untuk meriset pasar, maka umumnya perusahaan akan mencari kandidat yang sesuai dengan target demografisnya. Selanjutnya, ada tujuan dari focus group discussion. Tujuan umum focus group discussion adalah untuk menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik atau minat tertentu di dalam dunia kerja, yang pada akhirnya nanti akan melahirkan kesepakatan dan juga pengertian baru terkait isu tersebut. Dalam hal seleksi karyawan, maka tujuan focus group discussion adalah untuk bisa mengetahui tingkat kreativitas dan juga kemampuan berpikir para kandidat yang berdasarkan pada ide dan juga solusi yang mereka tawarkan pada suatu masalah tertentu. Kenapa? Karena di dalam dunia kerja akan banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh para kandidat yang umumnya akan membuat mereka stres. Nah, dengan adanya simulasi ini diharapkan setiap peserta bisa aktif dalam melakukan diskusi, dalam melihat sikap ketika menghadapi masalah di dalam dunia pekerjaan, sehingga pihak perusahaan bisa melihat gambaran umum terkait potensi yang dimiliki oleh kandidat dalam hal menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada karakteristik dari focus group discussion. Yang pertama, adanya seorang fasilitator dari perusahaan. Tugas dari fasilitator di dalam focus group discussion adalah menentukan jalannya diskusi yang sedang dilakukan. Mereka mempunyai hak untuk mendorong para peserta yang dianggapnya pasif agar lebih mau mengungkapkan pendapatnya. Fasilitator juga memiliki hak untuk menghentikan peserta yang dinilai terlalu dominan. Selanjutnya yang kedua, kandidat pelamar dibagi beberapa kelompok. Perlu diketahui bahwa semakin banyak individu dalam suatu kelompok akan semakin baik. Idealnya, jumlah individu yang terdapat di dalam satu kelompok terdiri dari 6 sampai 8 individu. Namun bisa juga terdiri dari 12 hingga 15 individu, tergantung pada topik apa yang ingin dibahas. Bila sudah sebanyak ini, maka dibutuhkan juga moderator yang kuat untuk bisa memberikan fasilitas berlangsungnya diskusi. Selanjutnya yang ketiga, peserta memiliki kesamaan suatu hal. Di dalam focus group discussion, setiap kandidat karyawan nantinya akan memperoleh selembar kertas yang isinya suatu studi kasus yang harus dibicarakan bersama di dalam kelompok. Umumnya, topik ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh moderator maupun pihak perusahaan, sehingga hasilnya nanti akan cenderung homogen atau sama. Selanjutnya yang keempat, dilaksanakan di dalam suatu ruangan. Hal ini harus dilakukan agar bisa menciptakan suatu suasana yang serius dan santai. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk membuat para kandidat tidak merasa takut dan menyatakan pendapatnya, walaupun baru mengenal peserta diskusi yang lainnya ketika melakukan focus group discussion. Selanjutnya ada durasi berlangsungnya focus group discussion sangatlah beragam. Dalam melakukan focus group discussion, durasi ini juga menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para peserta diskusi, karena tema atau isu yang sudah ditentukan dan peserta yang diskusinya adalah lebih dari 2 orang. Lalu apa perbedaan antara FGD dan wawancara kerja?
Yang pertama, ada jumlah peserta. Umumnya jumlah peserta dari focus group discussion adalah sekitar 4-15 orang. Itu artinya di dalam focus group discussion Anda akan bertemu dengan kandidat lain yang menjadi saingan. Hal ini tentu berbeda dengan wawancara kerja pada umumnya, yang mana akan ada satu orang kandidat yang dinilai oleh satu atau lebih pihak pewawancara. Selanjutnya yang kedua, hal-hal yang ditanyakan. Dalam suatu wawancara kerja, setiap calon pelamar umumnya akan ditanya terkait berbagai hal yang sederhana yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini tentu berbeda dengan proses focus group discussion. Setiap calon pelamar umumnya akan diberikan suatu isu atau topik dan pertanyaan yang umumnya tidak berhubungan dengan dunia kerja, namun menyinggung topik tertentu yang pada saat itu tengah diperbincangkan di media atau suatu konflik yang mungkin sangat mudah dijumpai sehari-hari. Lalu para kandidat akan diminta untuk mencari solusi bersama terkait isu tersebut. Sebelum waktu habis, maka setiap kelompok diskusi harus bisa memberikan kesimpulan berdasarkan arahan yang sudah diberikan pada awal diskusi. Yang ketiga, hasil akhir. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam suatu wawancara kerja, maka pihak HRD akan berhadapan dengan data individual dari setiap kandidat, bukan pada suatu proses kelompok. Sementara itu, di dalam focus group discussion, pihak moderator akan memberikan materi berbentuk suatu topik agar bisa dibahas bersama. Lalu, setiap peserta akan diberi waktu selama beberapa menit untuk bisa memahami materi tersebut sebelum pihak moderator membantu mereka untuk melakukan diskusi yang lebih sistematis, terarah, dan saling mempengaruhi. Hingga setiap moderator nantinya akan mendapatkan data individu sekaligus dalam satu kelompok. Lalu bagaimana cara menjalankan focus group discussion? Ada 3 cara untuk bisa menjalankan focus group discussion. Yang pertama, ada design riset, menentukan objektif. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam focus group discussion adalah perusahaan menentukan tujuan ataupun objektif dari focus group discussion yang ingin dilakukan. Lalu perusahaan harus membuat rangkaian pertanyaan yang relevan dengan tujuan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada perekrutan peserta. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan kandidat untuk mengikuti sesi focus group discussion sesuai dengan objektif. Jadi, bila memerlukan orang dengan latar belakang yang berbeda atau sama, maka penentuannya ada di langkah ini. Selanjutnya, yang kedua ada pengumpulan data. Dalam langkah ini, setiap kandidat sudah ikut berpartisipasi di dalam focus group discussion. Umumnya, akan dipilih salah seorang untuk melakukan perkenalan diri secara acak dan diberitahukan peraturan dasar sebelum selanjutnya dimulai. Setelah itu, akan diberikan suatu studi kasus atau pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kandidat dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Salah satu tips paling ampuh dalam mengikuti sesi focus group discussion adalah percaya diri dalam menjawab setiap pertanyaan, sopan, dan mengetahui waktu berbicara, sehingga pihak fasilitator atau moderator akan menilai Anda sebagai kandidat yang profesional. Dalam tahap pengumpulan data, maka pihak fasilitator pun akan memberikan kesimpulan dari focus group discussion yang sudah berlangsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada analisis. Tahap selanjutnya dalam melakukan focus group discussion adalah pihak perusahaan harus menentukan peringkat, analisa diskusi yang sudah terjadi, dan juga hal apapun yang diperlukan untuk bisa menilai setiap kandidat. Hasil dari analisis ini akan menentukan kandidat mana yang bisa lolos ke proses selanjutnya dan mana saja yang tidak lolos. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai FGD atau Focus Group Discussion. Jika ada kesalahan dan kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Salam komunikasi.